warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarodo, tidak akan rela. Walan tarodo, tidak akan ridho. Walan tarodo, tidak akan senang. Anka, terhadap kamu. Al-Yahudu, orang Yahudi. Wan Nasoro, dan orang Nasrani. Hatta, hingga atau sampailah. Tattabi'a, kamu ikut. Tattabi'a, kamu ikut. Millatahum, agama mereka. Millatahum, agama mereka. Qul, katakanlah, inna hudallahi, sesungguhnya petunjuk Allah itulah, huwal huda, yaitu petunjuk yang sebenarnya. Huwal huda, atau dialah petunjuk yang sebenarnya. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, dan jikalah kamu mengikuti kemauan mereka. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, dan jikalah kamu mengikuti kemauan mereka. Ba'da, setelah allazi ja'aka minal ilmi, setelah pengetahuan datang kepadamu. Malaka minallahi miwali wala nasir, maka Allah tidak lagi menjadi wali, pelindung, wala nasir, dan juga penolong. 120. Allazina, orang-orang yang atainahum, telah kami berikan al-kitaba, telah kami berikan kepada mereka al-kitaba, kitab. Yatlunahu, di mana mereka membacanya, haqqa tilawati, yaitu dengan bacaan yang sebenarnya. Ulaika, maka mereka itulah yu'minuna bih, berarti beriman kepadanya. Wa may yakfur bih, dan siapa yang inkar kepadanya, faulaika, maka mereka itulah humul khasirun, orang-orang yang merugi. Qala Ibnu Jarir, yakni biqaulihi jalla sana'u. Ibnu Jarir mengatakan di mana sehubungan dengan ayat ini, mana walan tarodo, angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum, walaisatil yahudu ya Muhammad walan nasoro birodiyati anka abada. Fada tolaba ma yardihim wa yuwafiqim. Jadi kata Ibnu Jarir bahwa dengan ayat ini, di mana orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani tidak akan senang, tidak akan rela kepada kamu.
relanya mereka, senangnya mereka jika kamu mengikuti agama mereka. Ada mengatakan agama, aturan Allah dan Rasul. Ada mengatakan milah itu adalah apa kebiasaan adat istiadat mereka. 10 wawak. Nah, gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, kata Ibnu Jarir di mana bahwa tetap mereka tidak akan senang kepada kamu. Oleh karena itu, fada tinggalkanlah tolaba ma yaradihim wa yuwafiqihim. Oleh karena itu, tinggalkanlah ya bagaimana supaya mereka itu senang. Ya, dipaturuan bana mereka diawak dak usah ya, dak usah gitu. Karena bagaimanapun mereka itu tidak suka, tidak senang. Tidak senang. Nah, apalagi kalau diundang-undang, dipanggil-panggil misalnya. Oleh karena itu kata Ibnu Jarir, mereka tetap tidak akan senang. Jadi yang membuat mereka senang, yang membuat mereka tidak usahlah. Carilah keriduan Allah. Nah, itu yang intinya. Ya, jangan minta kesenangan mereka, keriduan mereka. Kalau minta kesenangan, keriduan, kecintaan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekaitan dengan walan tarodo. Di dalam ayat ini ada kata-kata lan. Lihat ada kata-kata lan, kemudian lanjut. Setelah itu ada kata-kata hatta. Itu bukan tanpa makna dan arti, bukan tanpa rahasia. Itu ada. Kalau dalam Al-Quran ada kata-kata lan, kemudian dilanjutkan dengan kata-kata hatta, ini menunjukkan kepada alat dawam. Apa yang dimaksud alat dawam? Selamanya. Itu maksudnya. Artinya, lihat. Walan tarodo. Ada enggak kata-kata lan? Ada kan? Walan tarodo. Kata-kata lan. Walan tarodo tidak akan ridho, tidak akan senang. Anka terhadap kamu. Siapa? Al-Yahudu walan Nasoro. Yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Hatta, kan ada kalimat hatta di sana. Nah, kalau diawali oleh lan, kemudian lanjutannya ada hatta, ini menunjukkan salamu-lamunyo selama-lamanya. Tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho. Ini yang harus kita umat Islam tahu ayat, tahu keterangan. Nah gitu. Kalau mu'asharoh bergaul boleh. Ya, boleh. Berarti kalau sebangsa kita namanya uhwah watoniyah. Persaudaraan sebangsa setanah air silahkan. Ada uhwah insaniyah atau basariyah. Persaudaraan sesama manusia, tidak apa-apa. Ya, tidak masalah. Nanti ada juga uhwah Islamiyah, persaudaraan sesama Muslim Islam. Ya semuanya tak masalah. Tetapi kalau sudah ya ranahnya ranah keyakinan, kalau sudah ranahnya ranah nanti kita ya di mana mencari kesenangan mereka, keridhaan mereka. Jangan, karena bagaimanapun mereka ya selama-lamanya tidak akan ridho dan rela kepada kita. Kemudian kul inna hudallah wal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk. Nah,
petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Tolong ini pahami hai Muhammad bahwa petunjuk yang sebenarnya adalah petunjuk Allah. Makanya di dalam tafsir ini disebutkan bahwa sesungguhnya petunjuk yang diturunkan oleh Allah kepadaku adalah petunjuk yang sebenarnya. Dengan kata lain, petunjuk tersebut merupakan apa? Agama yang lurus. Huwad dinul mustaqimus sahihul kamilus syamil. Jadi yang petunjuk yang sebenarnya itu apa? Petunjuk agama al-mustaqim. Petunjuk hudallah itulah yang sebenarnya. Mana al-mustaqim, ad-dinul mustaqim. Jadi agama Islam itulah agama yang lurus, yang benar, al-mustaqim. Kemudian apa lagi di sana? Al-mustaqim. Ada tafsirnya di sini. As-sahih, al-kamil, as-syamil. As-sahih, al-kamil. Bagus juga namanya al-kamil. As-syamil. Jadi yang dimaksud petunjuk Allah di dalam ayat ini adalah ad-dinul mustaqim, agama yang lurus, ad-dinus sahih, agama yang benar, ad-dinul kamil, agama yang sempurna, ad-dinus syamil, yaitu agama yang universal. Universal. Samil, lurus, benar, sempurna, ya, universal atau umum atau mencakup semua. Anan indah, coba. Islam ini mencakup semuanya. Masalah pertanian ada. Masalah perdagangan jelas. Ya. Masalah pemerintahan juga. Masalah hubungan sosial dipelajari. Tentang timbangan ada. Sidik jari ada. Tentang ketaatan jelas. Jadi membahas semuanya, berarti as-syamil, mencakup semua aspek. Mencakup semua aspek dalam kehidupan ini. Itulah yang dimaksud huwal huda. Jadi hudallah huwal huda. Petunjuk yang sebenarnya itu adalah agama Islam. Kalau memang sudah jelas, kenapa mencari? Nah gitu, yang lain. Di halaman 2 disebutkan bahwa Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Bahwa kalimat ini merupakan cara membantah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk mendebat orang-orang yang sesat. Jadi kita tidak berlebihan menjelek-jelekan mereka, ya. Tidak juga menghantam mereka, tidak pula kita menjelek-jelekan mereka habis-habisan, tapi ya caranya bagaimana cara mendebat? Maka perlihatkan. Inilah Islam. Inilah agama yang benar.
ini agama yang lurus, ini agama yang sempurna, ini agama yang mencakup semua aspek kehidupan. Jadi itu cara mendebatnya, ya. Terkadang banyak mengece, jadi sase lebih banyak berbuat, maka akan tahu, ya, akan tahu siapa kita dan siapa apa dan apa itu agama Islam. Menurut riwayat para ahli tafsir, ya, mungkin tidak tercantum di sini, bahwa ada sebab turun ayat ini. Ada sebab turun ayat ini di mana bahwa dulu mereka meminta adanya gencatan senjata. Adanya gencatan senjata dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka ingin mengikuti dan menyetujui beliau apabila beliau mau berdamai. Nah, ada permintaan mereka, ya, bagaimana berdamai dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian, ya, dan memberi mereka penangguhan waktu untuk, ya, negosiasi dan lain sebagainya. Maka karena Allah yang Maha tahu tentang karakter dan perangai mereka, maka diturunkanlah oleh Allah ayat ini. Nah, ini sebagai pedoman. Muhammad, ingat bahwa tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah senang kepada kamu, ya, sampailah kamu ikut kepada mereka. Maka turunlah ayat ini. Kenapa? Karena mereka dulu meminta gencatan senjata dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin mengikuti dan ingin menyetujui beliau apabila beliau berdamai dengan mereka, ya, dan memberi mereka penangguhan. Ada nego-nego. Ya, poinnya ini. Ternyata sebelum Rasulullah, ya, memberikan jawaban kepada mereka, turun ayat ini sebagai pedoman. Muhammad, ya, mereka itu tidak akan pernah senang kepada kamu. Ya, senangnya mereka kamu ikut kepada mereka. Nah, ini mohon, ya, kita, ya, umat Islam juga harus mengetahui ayat ini, Al-Baqarah 120. Ada juga menurut Ibnu Abbas bahwa mengatakan ayat ini berkenaan dengan masalah kiblat. Ada satu riwayat lagi bahwa ayat ini, ya, turun berkenaan dengan masalah kiblat. Jadi saat orang Yahudi penduduk Madinah dan Nasrani penduduk Najran ketika itu, di mana mereka berharap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunaikan sholat dengan menghadap kepada kiblat mereka. Nah, ini ada riwayat lagi. Maka ketika Allah mengalihkan kiblat ke Ka'bah, langsung mereka berbalik arah, dah suka, dah senang, bahkan mohon maaf, mereka langsung menyatakan, kami tidak menerima, kami tidak berharap seperti ini. Maka dengan kondisi seperti itu, bahwa mereka menyatakan, saya tidak senang sama kamu, saya tidak akan ikut kamu, maka turun ayat, tidak usah terpengaruh engkau Muhammad, karena mereka itu walan tarado angkal yahud walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Jadi dari sejarah inilah jadikan pelajaran oleh kita sekarang ini. Bahkan yang paling pas itu
lakum dinukum waliyadin. Apa artinya itu? Untuk kalian agama kalian dan untuk aku agama aku ini. Nah, berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa antara orang-orang muslim dan orang-orang kafir tidak boleh ada saling mewaris, dan masing-masing dari kalangan orang-orang kafir ya boleh, tapi dengan mereka sendiri. Ya, kita tidak ada. Kita kemudian sebenar-benar membaca. Nah ini ya. Jadi allazina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Menurut Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah bahwa yang dimaksud dengan orang-orang tersebut adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, pendapat ini merupakan pendapat Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam dan dipilih oleh Ibnu Jarir. Said meriwayatkan dari Qatadah bahwa mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Nah ini, jadi banyak yang periwayat. Jadi haqqa tilawati ini adalah di mana Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, kemudian Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, dan benar-benar para sahabat itu adalah yatlunahu haqqa tilawati. Jadi kalau membaca Al-Quran tidak sekedar bacaannya saja, tidak sekedar dilomba-lombakan saja, tapi jadikan Al-Quran itu sebagai tadabbur kita, menghayati dan mengamalkan. Itu yang haqqa tilawati. Ya, haqqa tilawati. Nah, yang seperti ini adalah mengarah haqqa tilawati. Insyaallah kajian kita ini mudah-mudahan menjadi haqqa tilawati, sebenar-benar membaca. Ya, sebenar-benar membaca. Tidak terdengar lagi deba ayo inyo hafal Al-Quran tapi itu karajonyo ndak tadangalei model itu. Ya, karena kadang ada kritikan yang membangun untuk kita. Kemudian di dalam potongan ayat yang terakhir di surah Al-Baqarah 121, ulaika yu'minuna bih, mereka itu beriman kepadanya. Nah, ini merupakan khabar, merupakan berita dari allazina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Dengan kata lain, siapa dari kalangan ahli kitab yang menegakkan, yang mengamalkan kitabnya yang diturunkan kepada para nabi terdahulu dengan pengamalan yang sebenarnya, niscaya dia akan beriman kepada risalah yang ditugaskan kepada Muhammad. Artinya apa? Kalaulah orang benar-benar membaca kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, maka kemudian orang-orang kemudian dan mereka sendiri tahu, oh ini adalah kebenaran Al-Quran, apa yang diberitakan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Inilah Nabi Muhammad, Nabi yang diutus, Nabi terakhir yang tercantum di dalam kitab-kitab mereka. Terakhir, wa may yakfur bih faulaika humul khasirun, dan barang siapa yang inkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi kalau mengingkari kebenaran Al-Quran, mengingkari akan keberadaan Al-Quran, maka termasuk orang-orang yang merugi. Inilah yang dimaksud dengan wa may yakfur bih faulaika humul khasirun. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Caranya bagaimana? Yatlunahu haqqa tilawati,
benar-benar kita membaca ayat-ayat Allah dengan sebenarnya. Menerjemahkan, kemudian belajar tafsir, pemahaman kita, tadabbur dan mengamalkan. Apa tadabburul Quran? Mentadaburi Al-Quran, bahwa Al-Quran dijadikan pedoman pelajaran oleh kita sehingga kita berada di jalan yang lurus. Kalau sudah berada di jalan yang lurus, selamatlah kita, tidak akan merugi. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.